Wah, salam kenal semua. Salam. Wah, keren nih semua. Nama Fitri. Hai Fitri. Wah, Lombok AI Manajemen. Wah, tertera. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, sebelum itu juga sebelum kita mulai penyampaian materi pada pagi hari ini, saya ingin mengetes ya semangat teman-teman. Berapa persen nih semangat teman-teman, bisa langsung ditulis ya di kolom chat dengan emot sesuai dengan teman-teman ya, emot api-api, emot apa gitu ya. Ayo, berapa persen? 1000%, 100%. Wah, api-api. Wah, keren keren semua ya. Oke, wah, thank you ya teman-teman semua udah sharing ya semangatnya pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu teman-teman yang belum pakai virtual background silahkan ya teman-teman, supaya semangat teman-teman juga sangat bisa membara gitu ya. Oke, sebelum itu juga teman-teman bisa menyiapkan ya alat-alat tulis seperti buku dan ballpoint untuk mencatat materi pada pagi hari ini ya teman-teman. Ini adalah sangat luar biasa sekali materi pada pagi hari ini, dan juga sebagai bekal teman-teman ya. Oke, sebelum itu saya mau nanya kepada teman-teman semua, udah dengar nggak tentang Smart Scholarship? Ayo tulis di kolom komentar ya. Kalau belum bilang tidak, kalau sudah bilang iya ya. Wah, belum. Wah, ternyata banyak yang belum mengetahui ya tentang Smart Scholarship ini. Oke ya, sedikit sedikit sharing ya kepada teman-teman tentang Smart Scholarship ini. Oke. Smart Scholarship ini merupakan ya program beasiswa yang diadakan oleh Yayasan Baitul Mal BRI ya untuk menunjang kegiatan akademik guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. Nah, teman-teman sekarang merupakan calon-calon ya orang-orang yang unggul, berkarakter dan berdaya saing ke depannya ya untuk negara kita tercinta ini ya. Semangat ya teman-teman untuk untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini mulai dari awal sampai nanti akan berakhir ya teman-teman semua. Oke, dan juga tujuan dari seminar pada pagi hari ini merupakan sebagai pembekalan ya untuk teman-teman mahasiswa baru di Universitas Mataram ya, dan tentunya sebagai modal kedepannya bagi teman-teman untuk mendaftar beasiswa lainnya ya. Nah, tentunya kalian harus tetap catat ya dari penyampaian pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu juga saya akan membacakan CV ya dari pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, nama pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Faksi Rana Al-Kahfi. Ya, biasa dipanggil Kak Faksi ya. Beliau berasal dari Lombok Tengah dan juga merupakan lulusan dari Universitas Mataram. Wah, keren sekali ya teman-teman semua. Dan juga beliau sebagai tutor ya bahasa Inggris Gumi Edukasi, terus tutor English Grammar Stufi ya, dan tutor bahasa Inggris Jaga Kestara Foundation, dan juga tentunya sebagai mentor Bright Scholarship IMBM Brilliant ya. Oke. Terus untuk pengalaman organisasi pemateri kita pada pagi hari ini, yang pertama sebagai sekretaris umum ya MT Al-Kahfi Undram, Presiden Student Association of Education Program atau biasa STUPI ya. Nanti teman-teman dari FKIP bakal kenal dengan biasanya kalau di SMA itu eskul ya. Biasanya teman-teman akan kenal STUPI namanya ya. Nah, kebetulan pemateri kita pada pagi hari ini adalah presidennya langsung ya. Terus yang terakhir adalah Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Wah, sangat lengkap sekali ya, sangat luar biasa sekali juga pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi pada pagi hari ini mengenai
pengenalan awal apa itu Smart Scholarship ya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita sambut ya pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Faksi. Halo, selamat Halo. pagi. Wah, Jelas ya Kak Faksi suara? ini, nggih Kak Faksi terdengar dengan jelas. Nih teman-teman nggak sabar lagi ya Oh, untuk siap. mendengar penyampaian dari Kak Faksi ya. Gimana Kak Faksi, sudah standby? Sudah. Oke ya, teman, siapin ballpoint, siapin buku untuk mencatat materi pada pagi hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Faksi sebagai pemateri pada hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, yang pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta nikmat ya, sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam bentuk virtual. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan juga kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dari sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menjadi suri tauladan ya untuk semua umat. Yang saya hormati Pak Presiden Argumen, yang saya hormati juga atau yang mewakili dari rekan-rekan Lentera Pemuda Lombok, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk ya mensosialisasikan beasiswa Smart Scholarship. Tadi sudah sangat luar biasa sekali ya juga Pak moderator, asik banget tadi kita diajak pakai emot-emot api ya. Ya. Semoga jiwa kita juga masih tetap ya di pagi hari ini, di hari Jumat ini. Baiklah adik-adik semua, sebelum saya masuk ke bagian Smart Scholarship, saya ingin memberitahu adik-adik semua bahwa kerangka berpikir kita pada pagi hari ini, kita harus tahu dulu ini dana dari Smart Scholarship ini berasal dari mana, itu terlebih dahulu ya. Siapa sih yang ngadain, siapa sih yang punya Smart Scholarship ini, supaya jelas. Ini siapa tahu nanti kan dapat beasiswa dari dana hasil pencurian gitu, atau dana itu ada praduga seperti itu, kita tidak mau. Sehingga saya bertugas untuk menjelaskan hal tersebut. Baiklah adik-adik, ini Smart Scholarship ini merupakan program dari Yayasan Baitul Mal Brilian namanya ya. Yayasan Baitul Mal Brilian, yang dimana yayasan ini merupakan lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan Islam ya, kemanusiaan Islam, yang dimana lembaga ini mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, yang dimana yayasan ini juga melaksanakan semua hal tersebut secara profesional sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam syariat Islam. Di mana juga lembaga ini ya berkomitmen ya, selain mengelola zakat, mengelola infak, mengelola sedekah, dia juga berkomitmen melalui pengelolaan tersebut lembaga ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas ya keluarga duafa melalui serangkaian program. Ada 3 program teman-teman ya, program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, dan program sosial kemanusiaan. Nah, sekali lagi nih, jadinya YBM Brilian ini, YBM Brilian atau Yayasan Baitul Mal Brilian mengelola dana zakat, infak, sedekah melalui 3 program. Program ekonomi, program pendidikan, dan program sosial kemanusiaan. Tujuannya apa? Ya untuk memberdayakan masyarakat supaya memiliki kualitas hidup yang bagus seperti itu. Nah, selebihnya mungkin Pak Moderator bisa ini ya, tampilkan share screen untuk materi itu. Oke, operator bisa ya bantu untuk share screen materi pada pagi hari ini. Oke.
Ya. Geser ke slide ketiga. Ya, benar. Nah, tadi kan yayasan ini mengelola tadi ada zakat, terus ada sedekah, ada infak juga. Nah, di sini ada dibuatkan kategori teman-teman semua, ya, adik-adik semua. Ada kategori yang menerima zakat itu udah kita tahu, ini udah keluar di mata pelajaran PAI kelas 9 ada, kelas 12 juga ada, ya, PAI. Nah, di sini ada fakir, ada miskin, ada rikob, ada gorim, ada mu'alaf, ya, ada fisabilillah, ibnu sabil dan amil. Jadinya yang terutama sebenarnya untuk penerima zakat dan sasaran dari beasiswa ini adalah untuk yang kurang mampu, itu sepertinya. Itu seperti itu teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Tujuan, ya, next slide. Slide selanjutnya. Ya, tujuan program ada kan tadi ada 3 program ada semua. Bu operator ya, ke next slide. Ya. Tadi kan ada 3 program adik-adik. 3 program, ada program pendidikan, program setelah program pendidikan ada program ekonomi dan program sosial masyarakat. Nah, kita akan fokus ke program pendidikan ini, yang dimana salah satu bentuk dari program pendidikan ini adalah Smart Scholarship, yaitu adanya beasiswa Smart Scholarship, yang dimana tujuan program pendidikan dari yayasan ini adalah mendukung SDGs, ya. Itu yang pertama, yang dimana ini sebagai kontribusi lembaga dalam tercapainya SDGs skala internasional tersebut. Kemudian meningkatkan partisipasi pendidikan, ya, di mana hal ini tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada anak bangsa untuk menempuh pendidikan dan meraih prestasi. Yang selanjutnya tentunya kalau di alinea keempat, ya, itu ada amanat kemerdekaan RI di bukan UUD, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir ini menanamkan budi pekerti luhur serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadinya program ini tidak untuk mendidik kalian semua menjadi pemecah belah bangsa, ya, tapi ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, kita langsung masuk ke bagian Smart Scholarship, ya. Bisa di ini geser slide-nya, moderator. Halo, yang kelima, ya, Smart Scholarship. Baik, ini sama-sama kita perhatikan. Smart Scholarship jadinya ada untuk anak-anak SMA yang kelas 2, ada juga untuk perguruan tinggi. Nah, yang perguruan tinggi ini dia tergantung Smart Scholarship itu ada berdasarkan mitra, ya. Jadinya kalau kalian semua pernah melihat pamflet dari Smart Scholarship, itu setelah pamflet keduanya, ya, setelah pamflet pertama atau di pamflet keduanya itu tertera universitas-universitas yang sebagai mitra dari Smart Scholarship ini. Jadinya kalau masuk kampus tersebut, ya, bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima Smart Scholarship di kalangan perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang dimana di Mataram ini, ya, di Mataram itu ada di Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Mataram itu sendiri. Jadinya ada di Unram sama UIN saja. Smart Scholarship ini ada di Unram sama UIN saja. Kalau di Lombok atau di Mataram khususnya. Jadinya bersyukurlah kalian semua bisa masuk Unram dan bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima Smart Scholarship ini. Ya, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi negeri yang telah bekerja sama dengan YBM Brilian. Ya, yang kedua, untuk wilayah YBM Brilian Regional Office Denpasar, kampus mitranya adalah Universitas Mataram dan UIN Mataram. Ya. Terus bagi mahasiswa yang pernah menjadi awardee Smart Scholarship tingkat SMA, SMK atau MA dan melanjutkan kuliah, ya, di perguruan tinggi negeri mitra YBM Brilian dapat langsung diterima sebagai awardee Smart Scholarship tingkat PTN melalui jalur afirmasi. Jadinya kalau sebelumnya salah satu di antara kalian pernah menjadi
pernah mendapatkan beasiswa Smart Scholarship juga di tataran SMA, SMK atau MA, nah otomatis bisa langsung dapat Smart Scholarship di tingkat perguruan tinggi negeri melalui jalur afirmasi seperti itu. Nah, adapun ini ya fasilitas yang didapat di sini ada living allowance 500.000 per orang, ya ini per bulan. Kemudian ada comprehensive coaching atau pembinaan, ya yang dimana semua ini akan didapatkan dari Juli 2022 ya sampai Juni 2023, 1 tahun, adik-adik semua. Dan next ke pamfletnya, ya ke pamfletnya itu udah jelas di sini mengenai persyaratan dan segala macamnya sudah jelas di situ. Ya nanti untuk lebih clear-nya bisa ditanyakan langsung. Kemudian inilah daftar kampus ya. Ya geser ke bawah, next slide. Ya, daftar kampus yang YBM Brilian bermitra dengannya gitu ya. Ada USK, UIN Araniri, Unimal, USU sampai Universitas Mataram dan UIN Mataram juga kalau di tataran UNRAM. Kemudian cara daftarnya ya tinggal masuk link, kemudian isi data diri dan upload berkas yang diminta. Nah, coba geser ke bawah. Nah, itu di sana ada tertera gambar ya. Ada tertera gambar ya Smart PT 2022, form data diri dan upload berkas. Sebelum masuk ke sini, saya mau informasikan bahwa beberapa waktu lalu kita juga pernah membuat sejenis pertanyaan-pertanyaan di story Instagram YBM Brilian mengenai Smart Scholarship. Kemudian kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jadilah seperti ini dia. Siapa saja yang boleh mendaftar, cara daftarnya bagaimana dan seterusnya. Itu akan kita jelaskan, saya jelaskan sekarang supaya teman-teman bisa langsung daftar setelah setelah pertemuan atau setelah sosialisasi ini. Baiklah, pertanyaan pertama itu ada siapa saja yang boleh mendaftar. Itu jadinya yang boleh mendaftar di sini adalah mahasiswa baru semester 1 dan dari kampus mitra. Kalau di Mataram itu ada di UNRAM dan UIN Mataram. Jadinya ini untuk maba ya. Beasiswa ini adalah untuk maba. Maba UNRAM dan maba UIN yang tahun ini baru masuk, baru keterima ya. Bagaimana dengan kondisi yang baru jalur mandiri ya? Silakan saja daftar dulu UIN sama UNRAM. Kalau dapat ya alhamdulillah bisa langsung lanjut pendaftaran. Kalau nggak dapat ya coba lagi gitu untuk beasiswa yang lain seperti. Jadinya banyak beasiswa. Kemudian cara daftarnya bagaimana? Ya, cara daftarnya bagaimana? Silakan langsung klik pendaftaran ya. Link pendaftaran itu kalau misalkan belum sempat catat link pendaftarannya, silahkan dicatat sekarang atau di screenshot atau di ketik ulang ya supaya nanti tinggal copy ke Google Chrome atau yang lainnya ya, lalu langsung daftar. Kalau sudah klik bit.ly garis miring Smart PT 2022 ini, maka akan muncul seperti gambar di bawahnya itu ya, seperti Smart Scholarship, Smart PT 2022, ada form data diri dan ada bagian upload berkas gitu. Nah, tinggal diisi nanti di sana. Kemudian selanjutnya next slide. Ya, apakah penerima bidik misi atau KIPKA boleh mendaftar? Boleh. Silahkan untuk mendaftar. Jadinya sekali lagi ini adalah semua pertanyaan yang kami kumpulkan yang kemungkinan akan teman-teman semua tanyakan supaya tidak terlalu banyak pertanyaan di benak dan mungkin malu atau menunggu yang lain untuk ditanyakan. Kami mencoba untuk menjawabnya langsung. Ya. Apakah penerima bidik misi atau KIPKA boleh mendaftar? Ya, boleh. Ya. Selain dari penerima beasiswa My Scholarship, ya itu silahkan mendaftar. Kalian dapat beasiswa dari pemerintah daerah, silahkan daftar. Enggak apa-apa. Walaupun kalian udah dapat beasiswa sekarang, mau daftar beasiswa yang ini, silahkan daftar. Itu, enggak apa-apa. Lanjut saja. Terus kemudian, apakah program Smart Scholarship hanya bagi siswa yang memiliki keterbatasan finansial? Benar, ya. Karena ingat,
Dari mana sumber dana YBM Brilian ini tadi? Ya, dari dana zakat, infak, dan sedekah. Ya, maka dari itu prioritas penerima beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial. Jadinya bagi yang merasa dirinya untuk susah kuliah, mau dapat dana dari mana, ya bingung gimana caranya, ya silakan daftarkan diri, tidak usah nanti belakang bingung gitu ya, belakangan bingungnya daftar saja dulu gitu, itu bahasanya. Selanjutnya, sertifikat yang bisa dilampirkan seperti apa? Apakah hanya sertifikat penghargaan lomba? Nah, sini bisa sertifikat penghargaan lomba akademik atau non akademik. Jadinya kalau kalian pernah lomba di tataran SMA kalian atau SMK atau atau aliyah, silakan dan dapat sertifikat, silakan diupload. Ya, intinya yang memberikan kalian sebagai bentuk penghargaan atau lomba, ya. Kalau misalkan pernah ikut seminar, ya enggak usah seperti itu ya, enggak usah. Intinya kalau lomba akademik atau non akademik, pernah dapat juara 1 futsal misalkan, secara kelompok itu upload saja gitu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tidak punya sertifikat bagaimana? Apakah bisa mendaftar? Ya jelas bisa, ya. Bisa, tentu bisa mendaftar. Silakan mendaftar. Jadinya sertifikat itu hanya opsional, ya. Sertifikat itu hanya opsional. Jadinya kalian kalau merasa susah untuk dapat uang kuliah, daftar. Ya, mau punya sertifikat muda, intinya kalau kalian butuh uang untuk kuliah, daftar. Itu intinya, teman-teman. Kemudian pencantuman penghargaan hanya ketika SMA atau boleh sejak SD. Nah, misalkan ini pertanyaan, bisa enggak kalau kita pernah dapat juara sendok kelereng tingkat kampung waktu SD terus dapat sertifikat, bisa enggak itu jadi sertifikat, ya? Ah, itu enggak usah. Jadinya dari sejak SMA upload sertifikat yang dirasa itu bisa menunjukkan bahwa kalian itu pernah aktif di di sekolah di masa SMA-nya. Jadinya sertifikat itu dalam bentuk waktu SMA saja gitu. Waktu SMA, SMK atau MA-nya gitu. Misalkan punya sertifikat pernah menjadi ketua OSIS. Nah, ini kan bukan lomba. Ya, bukan lomba tapi sejenis penghargaan. Itu karena sudah menjadi ketua OSIS, silahkan. Atau pernah mendapatkan sertifikat karena menjadi sekretaris di Pramuka. Ya, silahkan mendaftar gitu. Upload itu, silahkan upload. Atau pernah menjadi kalaupun misalkan jadi ketua kelas ya, ada sertifikatnya, silahkan upload seperti itu. Ya, next. Ya, next. Ya, untuk bukti tanda terima PTN berupa apa? Nah, tadi kalau kalian lihat di pamflet Smart Scholarship itu, jadinya salah satu syarat untuk mendaftar itu yang berkas yang harus kalian siapkan adalah bukti diterima di perguruan tinggi UNRAM atau UIN Mataram. Nah, kalau misalkan kalian bingung gimana dalam bentuk apa kita mau kirimkan bukti, ya bisa kalian kirimkan dalam bentuk foto atau dokumen atau foto dokumen saja karena memang pendaftarannya online, ya dalam bentuk foto atau scan, yaitu surat pengumuman atau surat keterangan atau screenshot. Ya, nah kalian bisa screenshot kalau bukti kalian udah lulus atau di scan atau terserah kalian. Intinya bisa tunjukkan bukti kalian sudah lulus di kampus tersebut gitu. Misalkan namanya Cristiano Ronaldo gitu, lulus dapat jurusan pendidikan dokter di Universitas Mataram. Keterangannya warna hijau, lulus gitu. Nah itu silakan di screenshot atau di foto atau di scan lalu diupload seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk ijazah belum keluar, bisa diganti dengan apa gitu? Ya, bisa kalian lampirkan surat keterangan lulus dari sekolah yang terlampir nilai-nilai ujian sekolah kalian, itu. Ya. Kemudian jika orang tua saya bercerai, ya, jika orang tua saya bercerai, saya tinggal dengan orang tua tiri, ya, slip gaji yang akan dilampirkan milik ayah kandung atau milik ayah tiri, nah gitu. Jadinya untuk yang ini, ya, untuk yang kasus seperti ini, silahkan upload, lampirkan slip gaji orang tua yang di mana saat kamu tinggal saat ini. Ya, lampirkan slip gaji orang tua yang saat ini kamu tinggal bersama.
Ya. Jika tinggal dengan ayah tiri, maka lampirkan slip gaji ayah tiri. Jika tinggal dengan ayah kandung, silakan lampirkan slip gaji ayah kandung. Nah, tapi misalkan tinggalnya sama kakak yang biayain kuliah, kakak yang jadi tulang punggung. Nah, itu upload slip gaji kakak itu. Jadinya yang biayain kalian sehari-hari, itulah yang jadi tanggung jawab, yang jadi kepala keluarga kalian lah bahasanya. Misalkan ibu jadi kepala keluarga, upload slip gaji ibu gitu. Misalkan tidak punya slip gaji, nah ada salah satu persyaratan di pamflet itu. Di sana dibilang upload salah satu dari surat atau scan salah satu, upload atau foto atau scan dari salah satu surat di bawah ini, katanya di pamflet ya. Katanya di pamflet itu ada dibilang surat keterangan tidak mampu yang bisa dibuat di kelurahan atau desa seperti itu. Nah, di sini juga ada dibilang, jika saya tidak punya kartu BPNT, PKH, prakerja, BLT dana desa, bagaimana gitu. Nah, ini adalah surat-surat salah satu yang bisa diupload. Kalau kalian punya BPNT, silahkan upload. Kalau kalian tidak punya BPNT tapi punya PKH, silahkan upload. Kalau kalian punya DTKS, bisa, silahkan upload. BLT, bisa. Kalau misalkan kalian punya kartu nih, kartu. Kan kalau BLT dana desa itu dibagikan dalam bentuk uang dia. Kalau misalkan ada pembagian pembagian sembako di desa untuk masyarakat kurang mampu, ya, untuk masyarakat kurang mampu dibagikan, lalu kemudian waktu pembagian itu diberikan kartu bahwa yang diberikan kartu ini berhak menerima bantuan dari desa, itu juga bisa diupload kartu tersebut, gitu. Ya, tapi kalau mau gampang, silahkan buat surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, ya, atau upload slip gaji orang tua dari tempat kerja. Tapi misalkan orang tua jadi petani, orang tua jadi pergi bajak sawah dan segala macam. Nah, itu silahkan langsung saja buat di kantor desa surat keterangan tidak mampu seperti itu. Nanti tanda tangan Pak Kadesnya sendiri atau Pak Lurahnya atau langsung Sekdes atau Sekretaris Lurah. Lalu itu diminta difoto, nah itu yang diupload ya, itu yang diupload supaya gampang gitu, supaya gampang. Tapi kalau kalian punya kartu BLT, terus kakak kalian yang sebagai tulang punggung punya kartu prakerja, terus atau keluarga kalian punya PKH, ya itu aja yang diupload gitu. Biar enggak bingung-bingung gitu kan. Oke, next. Berarti cukup DTKS, nggak perlu SKTM ya Kak? Ya, nggak perlu SKTM, DTKS cukup. Ya, DTKS cukup. Intinya yang menunjukkan bahwa kalian memang butuh, ya. Kalian memang butuh. Gitu. Ada kalian butuh kalau ikut di beasiswa ataupun ya yang setara lah dengan surat keterangan tanda tidak mampu atau yang setara dengan BLT, ya setara. Saya rasa DTKS juga setara karena data tersebut juga dipakai di UNRAM sebagai salah satu 3 kartu sakti ya. KIP, PKH dan DTKS gitu. Apakah pendaftaran beasiswa dipungut biaya? Gratis ya. Gratis, tidak dipungut biaya. Ya, gratis, tidak dipungut biaya. Bisa dijelaskan kegiatan pembinaan awardee Smart Scholarship? Nah, kalau kalian nanti dapat ya jadi awardee, jadi yang mendapatkan beasiswa di Smart Scholarship ini, jadinya kalian tidak cuma dapat uang 500.000 terus hambur-hamburkan atau kalian pergi traktir teman, enggak. Atau kalian pakai untuk diri sendiri, enggak. Tapi kalian juga akan dibina. Seperti tujuan dari YBM Brilian sebelumnya, yaitu sebagai lembaga yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, pembinaannya merupakan pembinaan materi secara online dan offline dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten untuk peningkatan soft skill awardee. Jadinya soft skill kalian juga akan dibina di sini gitu. Soft skill entah itu dari leadership, sisi leadershipnya, sisi IT-nya, sisi wirausahaannya nanti dibina ya. Kalau kalian sudah menjadi awardee Smart Scholarship seperti itu. Dan itu pembinaan itu berjalan selama 1 tahun ke depan. Kapan pelaksanaan pembinaannya? Nah, nanti akan diinfokan kalau kalian udah diterima sebagai wardi. Sekarang ya daftar aja dulu ya. Ya, daftar aja dulu. Belakangan kalau masalah waktu pembinaannya kapan. Sekarang intinya daftar dulu. Nah, next.
Ya, apakah beasiswa ini mengikat, ya? Apakah beasiswa ini mengikat dan menuntut pengabdian? Nah, pertanyaan tentang mengikat ini, jadi ya kalian diikat di sini, diikat untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya, diikat untuk mempertanggungjawabkan uang yang kalian dapat, bantuan yang kalian dapat itu tidak digunakan ke hal-hal yang tidak, diikat untuk memang dituntut melakukan kebaikan. Ya, ini memang lembaga untuk menuntut kalian melakukan kebaikan. Ya. Dalam hal apa? Itu pengabdian. Pengabdian dalam arti luas ya, dalam arti luas seperti terlibat dalam aksi-aksi sosial ya. Enggak kok kalian dipaksa untuk demo ya, enggak, santai. Ya. Aksi-aksi sosialnya seperti apa? Misalkan ya, ada gempa, ada bencana alam, ada banjir. Nah, kalian bisa di sana turun galang dana, pergi antar donasi, bisa seperti itu. Di sini tempat kalian dituntut untuk mengabdi. Ini yang dimaksudkan dengan agenda-agenda kebaikan. Kemudian pemberdayaan kaum miskin, misalkan nanti ada ide gimana caranya pemulung-pemulung di Mataram, ya, pemulung-pemulung di Mataram itu bisa terberdayakan. Bagaimana caranya anak-anak di kampus ya, di kampus yang di setiap pinggir jalan itu masih minta-minta, itu bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan. Itu yang akan dituntut untuk melakukan kebaikan dan relawan tangga bencana. Seperti itu, adik-adik semua. Kemudian kapan pengumuman beasiswanya? Ya, tunggu aja. Stay tune di medsos kami. Ya, medsosnya itu YBM Brilian Instagramnya ya. Tulis saja YBM Brilian, YBM_Brilian. Ketik di sana nanti ada, tinggal di follow. Ya, stay tune di medsos kami, nanti akan diinfokan, jangan lupa di follow. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, saya sudah melakukan pendaftaran dan upload berkas. Selanjutnya bagaimana prosesnya? Nah, selanjutnya silahkan berdoa dan sedekah. Ya. Silahkan berdoa dan sedekah. Semoga hasil seleksi nanti namamu muncul di postingan media YBM Brilian sebagai peserta yang lolos seleksi berkas. Amin. Nah, jadinya biasakan untuk kita sama-sama melakukan kebaikan ya, dan minta kepada Allah. Ya. Minta doa gitu. Lanjut, next. Nah, itu rangkuman-rangkuman jenis-jenis pertanyaan yang udah kami kumpulkan. Nanti tidak tahu pertanyaan dari kalian seperti apa. Kemudian aksi sosial awardee scholarship. Nah, ini aksi-aksi sosial yang dimaksud. Itu ngisi air, jadinya pergi ke tempat-tempat yang memang membutuhkan air atau sedang dilanda bencana kekeringan di sekitaran Lombok. Kemudian kita antarkan air seperti ini. Next. Ya. Nah, ini pemateri-pemateri yang saya sebutkan tadi, bahwa pemateri-pemateri ini berkompeten, ya. Ini pemateri-pemateri yang bukan sembarang pemateri. Nah, kalau kalian lihat pamflet bagian atas yang tengah, ya. Pamflet bagian atas yang tengah ini beliau salah satu alumni dari Argumenter juga, ya, yang mengadakan kegiatan yang luar biasa ini, yaitu Coaching Smart Scholarship, yang namanya Kak Raden Harul Pratama. Ya, yang tengah deretan atas, yang pakai jas hitam berdasi itu Kak Raden. Beliau sekarang jadi founder salah satu startup ya, dan startupnya itu dapat juara di waktu dilombakan ya, tingkat di Malaysia kalau tidak salah kemarin. Nah, kemudian sebelah kiri juga ini praktisi leadership ya, personal life coach, team building gitu. Kemudian yang sebelah kanan atas, ya, beliau adalah kepala bagian humas Capital BRI Kanwil Denpasar. Dan kemudian yang yang bawah sebelah kiri, beliau adalah salah satu pemateri yang luar biasa juga. Dan yang tengah ini Kak Mahfuz ya, Hairul Mahfuz ya, Hairul Mahfuz yang salah satu kaula muda yang sangat berpengaruh juga di masa sekarang. Nah, next. Nah, ini adalah prestasi dari Smart Scholarship itu sendiri. Nah, sekarang yang jadi Sekretaris Jenderal BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak Orchid ya, Orchida Moti, itu adalah alumni dari
Smart Scholarship juga dan berprestasi juga. Dan sebelah kanannya ini Kak Devta. Beliau juga alumni Argumen, ya, UKM atau ekskul kalau di masa SMA yang tempat kalian ikut seminar sekarang ini. Devta Pratama. Dan beliau udah keterima sebagai penerima beasiswa LPDP tujuan United Kingdom, ya, UK. Di kalau enggak salah di apa namanya, di mana beliau lanjut itu lupa, ini di Inggris gitu ya, di Inggris. Mungkin teman-teman Argumen yang tahu bisa kasih tahu gitu. Nah, selanjutnya next. Nah, ini selain dari kita menuntut teman-teman berprestasi juga nanti di kancah akademik, kita juga meminta teman-teman di kancah spiritual juga gitu. Ini bukan meminta tapi akan membimbing teman-teman, membimbing kalian semua. Ini salah satunya Maulana Ali Akbar, ya, juara 3 Hifzil Quran 5 juz gitu. Dan sebelahnya juga ini ada 2 orang, Ainun Jariyah dan Yusril Hayadi, ya, ini juga dapat juara, ya, di Festival Nasional KBKM 2021 tahun 2021 kemarin. Next. Ini ada Lalu Hak Aki Arham, juara 1 Hifzil Quran 5 juz, dan di sini ada Siti Nur Nirwana yang udah terbitkan buku, ya, prestasi Smart Scholarship juga. Ya. Next. Ini adalah aksi-aksi sosial, ya, aksi-aksi sosial kita ke panti. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tuntut untuk kalian lakukan karena setelah menjadi awardee seperti itu. Karena kalian dibiayai atau diberikan bantuan, maka kalian akan diikat untuk melakukan banyak kebaikan seperti itu. Next. Ya, lanjut. Saya rasa ini sama saja. Ya, ini sama. Lanjut. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Paksi ya yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, sangat luar biasa sekali ya. Kalau kata orang itu adalah daging semua ya teman-teman, mulai dari penjelasan awal sampai akhir ya. Oke, tentunya teman-teman saya mau nanya nih, bisa langsungnya di kolom komentar, apakah teman-teman sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita? Apakah teman-teman sudah mencatat dari awal penjelasan dari pemateri kita tadi? Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, bilang iya ya teman-teman semua. Ayo, baru 3 orang nih. Ayo semua. Wah, sudah. Oke, thank you, sudah. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah mencatat materi pada pagi hari ini. Dan tentunya saya juga mau nanya kepada teman-teman semua nih, sebelum kita acara selanjutnya, apakah teman-teman sudah paham ya mengenai penjelasan dari materi tadi? Kalau belum, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Wah, saya rangkum dikit. Wah, sudah, alhamdulillah. Oke, thank you sekali ya teman-teman semua. Apakah teman-teman masih semangat? Apakah teman-teman masih antusias sekali untuk kita beralih ke acara selanjutnya? Oke, langsung di kolom chat ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah masih semangat. Wah, oke, thank you. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua. Sudah stay tune ya untuk mendengar materi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab ya kepada teman-teman semua. Dari penjelasan tadi sangat luar biasa sekali ya, panjang lebar dan wah, daging semua ya. Mulai dari siapa yang bisa mendaftar, siapa yang mulai dari persyaratannya, dan juga bergembira ya untuk kita semua. Sekarang Undram ya sudah bermitra dengan YBM Berlian ya sebagai mitra kerjasama ya. Dan juga ini sangat sangat beruntung ya kalian semua di Universitas Mataram sebagai mahasiswa baru ya berkesempatan untuk ikut mendaftar ya di beasiswa ini.
Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab ya, teman-teman semua. Oke, kita 3 orang dulu ya, teman-teman semua. Oke, untuk itu Kak, siapa menanya. yang ingin? Oke, sebelum itu ya, mohon di unmute semua. Sebelum itu boleh raise hand ya, teman-teman. Nanti saya akan memilih siapa yang akan bertanya. Ataupun nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Kak Paksi ya. Oke, berapa orang udah nih? Berapa orang? 1, 2, 3. Wah, baru 3 orang. Oke, ada yang dari di kolom chat. Lihat dulu. Oke, saya Kak. Oke, langsung aja ya tulis pertanyaannya teman-teman. Nanti kita akan pilih pertanyaan dari teman-teman semua. Ada berapa tahap seleksi Kak? Oke. Oke. Kita ke pertanyaan pertama ya dari Ferry ya, dari Kak Ferry Febrian. Langsung dengan pertanyaannya Kak Ferry. Ya Kak, ini kan di bagian dokumen administrasinya itu salah satunya itu kan scan nilai akhir sekolah ya. Itu maksudnya yang mana ya? Apakah SKHU nilai ujian sekolahnya atau kita transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6 gitu? Oke, saya jawab langsung atau gimana? Oke, supaya langsung langsung dipahami oleh Kak Ferry, langsung dijawab ya Kak. Iya Kak. Oke, saya sambil baca pertanyaan juga banyak sekali Denny. Wah. Oke, saya coba jawab ya. Tadi pertanyaannya bisa diulang? Saya ke distract tadi. Oke, Kak Ferry bisa diulang ya pertanyaannya. Untuk itu Kak, di dokumen administratifnya itu kan ada diminta scan nilai akhir sekolah. Itu yang kita upload nilai SKHU atau transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Oke. Itu upload yang ada di SKHU atau di surat keterangan lulus yang di mana di belakangnya itu ada nilai-nilai ujian sekolah. Itu yang diupload. Yang enggak usah upload yang ini ya, rapor, enggak usah. Ya. Enggak usah. Jadinya di-upload yang satu lembar itu aja ya, SKHU. Kalau udah keluar SKHU N sementaranya itu di-upload. Kalau misalkan belum keluar bisa juga pakai surat keterangan lulus itu yang ada nilainya di belakang. Itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, Kak Ferry udah paham ya dengan penjelasannya? Udah Kak, udah. Oke ya. Semoga ini ya mewakili dari pertanyaan teman-teman yang sama ya dengan Kak Ferry, bahwa kita nggak perlu ya untuk mengupload semua dari nilai dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nggak perlu, cukup dengan surat keterangan lulus atau SKHU-nya ya teman-teman semua. Udah paham ya? Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke kolom chat ya, Kak Faksi. Wow, banyak sekali dia kolom chat nih. Ya. Coba saya jawab satu-satu, Pak Moderator gimana? Ya, boleh Kak Faksi. Ya. Bisa Kak Faksi random aja ya untuk pertanyaannya. Oke, saya random aja. Pertama ini dari Yatmi Hijayanti, setelah seleksi berkas nanti ada seleksi wawancara lagi, Kak? Ada seleksi wawancara. Jadinya berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ahmad Aprian, ada berapa tahap seleksi? 2 tahap, berkas dan wawancara, seperti itu. Kemudian nilai akhir sekolah itu, Ferry tadi nih, ya. Sampai kapan Kak pendaftarannya? 24 Juli. Ya. Kemudian Kak, apakah jika kita memiliki sertifikat itu mempengaruhi penilaian lolosnya? Ini untuk masalah sertifikat karena opsional, jadinya itu sebagai nilai tambahan saja. Untuk masalah mempengaruhi dan tidak, nanti bagian dari pusat yang akan menilainya. Seperti itu.
Kemudian, Kak, apakah nanti pihak beasiswa menuntut kita untuk mendapatkan IPK dengan target tertentu? Untuk ini tidak dituntut terlalu detail. Misalkan IPK kita 2,89 misalkan ya, 2,89 atau 2,80 misalkan, di bawah 3, di bawah 3,00. Kemudian apakah dicabut beasiswanya? Enggak kok, enggak. Jadinya intinya kalian kalau udah dapat beasiswa, kalian jangan malas, itu intinya ya. Jangan malas, jangan di mana-mana ya, mata masyarakat itu selalu memandang bahwa orang yang dapat beasiswa adalah orang yang pintar gitu. Jadinya kalian jadikan itu sebagai bukan sebagai bukan sebagai status quo, bukan sebagai hal yang menjadi penghambat, tapi itu jadikan sebagai motivasi buat kalian karena udah dibiayai, udah dibantu. Nah, kenapa kita nggak bisa belajar lebih serius seperti itu? Itu pikiran kita, teman-teman. Kak, kalau nggak punya kartu PKH, KIP, KKS, dan nggak punya DTKS gimana? Buat surat keterangan tidak mampu di kelurahan atau apa namanya tadi? Ini kelurahan atau kepala kantor desa. Jika Febri, jika seandainya ada salah satu orang tua yang PNS, namun salah satunya tidak bekerja, sedangkan tanggungannya banyak, apakah masih bisa mengikuti beasiswanya? Bisa. Kalian pakai nanti upload slip gaji orang tua, ya, slip gaji orang tua, dan upload KK-nya tadi kan ada di pamfletnya itu diminta upload kartu keluarga kan. Kemudian nanti upload juga surat, kalau misalkan tidak punya slip gaji, upload surat keterangan penghasilan. Nah, itu kalau misalkan slip gajinya tidak ada, seperti itu. Di-upload, di-scan aja atau di-foto, terus fotonya itu di-upload, seperti itu. Kak, kalau ayah kita PNS masih bisa berpeluang dapat nggak PNS tapi gajinya kecil dan tanggungannya banyak? Tolong dijawab. Udah tadi dijawab. Ya, ini jelas. Jadinya kalian tinggal upload saja berapa gajinya, terus sama ini kakak ya, kakak gitu. Untuk jumlah anggota yang dipilih itu terbatas nggak sih Kak, atau ada berapa orang gitu? Intinya lebih dari 150 orang, ya lebih dari itu, di atas 100 orang lah. Nah, kemudian Kak, kalau nggak punya kartu PKH, KIP, kita udah tadi nih, ya buat SKTM. Kalau orang tuanya jadi TKW bisa nggak? Bisa, ya bisa. Intinya bisa bisa memenuhi itu persyaratan tersebut. Upload KK, upload surat keterangan tidak mampu. Kalau orang tuanya jadi TKW tapi punya PKH, upload seperti itu gitu kan. Jadinya clear lah itu. Kak, kalau kita nggak punya sertif prestasi tapi kita dari golongan yang kurang mampu, apakah memungkinkan besar kita mendapatkan beasiswa dari Smart Scholarship ini? Jelas bisa, karena ini adalah dana zakat ya. Karena dana zakat dan ini untuk diperuntukkan atau diprioritaskan, bahasanya diprioritaskan untuk orang yang memang benar-benar membutuhkan. Gitu. Kak, kan gini nih. Nah, ini Kak, konsep curhat ini. Kak, kan gini. Alhamdulillah saya sudah dapat beasiswa Smart Scholarship tingkat SMA. Terus Kakak bilang kan tadi kita daftarnya lewat jalur afirmasi, link daftarnya beda atau gimana Kak? Nah, untuk yang ini silahkan Fitri upload saja dulu, daftar saja sementara di link yang sudah ada. Untuk masalah jalur afirmasi nanti saya coba carikan kembali gimana informasinya, karena yang sementara ini adalah satu jalur seperti itu. Didaftar saja dulu sementara karena udah dapat Smart Scholarship yang sebelumnya gitu ya. Kemudian upload transkrip aja ya Kak. Anda tadi upload yang 1 lembar itu ya, nilai akhir sekolah. Jadinya kayak yang SKHU-nya itulah bahasanya. Kak mau nanya, semisal kita udah ngedaftar dan melalui berbagai tahap pendaftaran dan sudah direkam jawabannya, namun terjadi kesalahan upload berkas, apakah kita bisa mengulang kembali pendaftarannya? Silahkan ulang saja kembali. Ya, ulang saja kembali. Tapi nanti kalau misalkan ada kendala, nanti tak kasih kontak person ataupun nanti di grup ini tanya saja ya. Udah ada kakak-kakaknya yang bisa membantu ya, yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kalau orang tuanya sudah meninggal Kak, bisa nggak? Ya bisa, justru ya bisa, ini harus daftar ya. Tapi itu ya sesuaikan dengan persyaratan yang tadi gitu. Kemudian kalau apakah slip gaji itu bisa diganti dengan surat keterangan penghasilan? Ya, bisa. Intinya yang setara bisa intinya surat yang setara
yang dimana surat tersebut mampu menjelaskan penghasilan kedua orang tua atau kepala keluarga kalian. Itulah bahasanya. Kalau orang tua kita seorang PNS masih ada kemungkinan dapat enggak? Masih, silahkan upload gaji slip gajinya dan ini apa namanya? Kakaknya, kartu keluarga. Bukan. Wawancaranya biasanya apa, Kak? Lolos saja dulu, daftar aja dulu, nanti belakangan bahas gimana bahasa wawancaranya. Ya, nanti pemateri kedua yang akan menjelaskan gimana kalian harus ya how to deal with smart scholarship. Jadinya kalian harus yakin gimana cara menaklukkan smart scholarship ini seperti apa. Itu pembicara kedua nanti. Kalau kita nanti lolos KIPKA, bisakah dapat smart scholarship juga? Atau harus lepas salah satunya, Kak? Bisa. Misalkan nih kalian dapat beasiswa unggulan, beasiswa KIPKA, kemudian beasiswa lembaga zakat yang lain, beasiswa apa segalanya. Misalkan kalian udah dapat 6 beasiswa, daftar lagi beasiswa ini, silahkan daftar, ya, silahkan daftar, nggak usah khawatir. Jadinya kalian nggak ada persyaratan yang mengatakan kalau apa namanya yang udah dapat beasiswa daftar beasiswa, nggak bisa daftar beasiswa ini lagi, nggak ada. Kak, kalau punya sertip Olim ITS, apa ITS? Institut bukan ya. Tapi hanya sebagai peserta, upload sebagai peserta, upload. Ya, upload. Untuk sertifikat pernah jadi OSIS bisa nggak diupload juga, Kak? Bisa. Sekalipun itu kalian sebagai anggota OSIS ya. Nah, sebagai anggota OSIS, anggota seksi di bidang mana, upload ya, punya sertifikat. Apalagi kalau misalkan jadi ketua OSIS, upload itu. Bisa nggak transkrip yang di belakang ijazah, Kak? Bisa. Ya, bisa. Artinya di SKHU bisa. Kak, saya pernah ikut TOEFL di sosmed, tapi saya mendapatkan sertifikat. Apakah bisa di-up, Kak? Bisa. Ya, bisa di-up. Kak, kalau lombanya online boleh nggak, Kak? Lomba online, lomba offline, lomba intinya lomba silahkan ya. Mau misalkan kalian mewakili sekolah nih, selama itu dilakukan di SMA ya, adik-adik ya. Nggak usah kalian lombanya waktu SMP kalian upload, nggak usah. Di SMA kalian lomba juara 1 Mobile Legend misalkan, di kelas meeting kalian dapat sertifikat, upload ya, upload itu. Ya. Jadinya itu cara smart scholarship menghargai bakat-bakat kalian, menghargai apa namanya hal yang pernah kalian usahakan gitu. Kak, kalau mana dia? Kak, saya pernah ikut lombanya online, boleh enggak? Sertifikat pelatihan prakerja bisa enggak, Kak? Prakerja. Oh, pelatihan prakerja. Cepat sekali pelatihan prakerja. Ya, upload saja bisa. Ya, upload saja prakerja. Maksimal berapa sertifikat di-upload, Kak? Saya belum lihat sih linknya seperti apa. Tapi kalian bisa siapkan saja sertifikat dari urutan yang terpenting bagi kalian, yang paling berperan bagi kalian. Kemudian kalau misalkan nanti udah buka link, diminta hanya 1 sertifikat, kalian bisa upload satunya itu aja gitu. Tapi kalau misalkan bisa diupload 3 sertifikat, upload 3 sertifikat. Ya, silahkan. Kak, kan pada bagian upload berkas itu ada kita disuruh tulis NIM, tapi NIM saya belum keluar. Terus saya harus ganti pakai apa, Kak? Ntar, saya lupa kemarin pakai apa. Ntar dulu. Saya cariin. Aduh, lama dia. Oke, nanti saya jawab ya yang pakai NIM ini. Nanti saya jawab. Berarti sertip course English bisa juga, bisa. PKL. Oh ya, SMK ya, PKL. Ini PKL dari sekolah bisa nggak, Kak? Bisa. Intinya kalian sertifikat yang bisa yang menunjukkan kalian pernah melakukan hal yang luar biasa itu, ya. Nah, apalagi sertipnya terdata di Kemendikbud gitu, bisa. Pakai nomor ujian UTBK kalau nggak salah. Ya, nomor ujian peserta ujian UTBK itu, ya. UTBK. Kalau sertifikat rekor tidur sama boleh. Ini ada sertifikatnya ya. Rekor tidur terlama boleh nggak, Bang? Luar biasa, ini putra dinosaurus ini. Boleh. Ini kalau ada sertifikatnya tanda tangan Pak Presiden Jokowi, silahkan. Silakan, juara 1 silahkan. Kak, kalau ada dapat sertifikat OSIS cuma hilang, itu gimana, Kak?
ya gimana ya, kalau hilang ya minta lagi ke sekolah buatin gitu aja sih kalau saya. Kalau nggak UTBK gimana Kak? Oh iya ya, nggak UTBK. Kalian pakai nomor tes masuk SBMPTN atau SNMPTN itu, ya, tes masuknya. Kalau sertif sebagai peserta di OLEM UNER bisa, oh iya jelas bisa. Fani Anissa Kirana bisa. Ya, Putra terus Emo Dinosaurus dia tadi tuh, Putra Dinosaurus. Ya, jadinya nanti di grup kalau kalian misalkan masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja di sana. Untuk jenis sertifikat, kalau kalian punya sertifikat silahkan diupload, ya. Silahkan diupload. Ya, kalau cuma nari di DPR tapi dapat sertifikat, ya upload saja nari di DPR. Apalagi kalau misalkan kalian pernah ikut duta lingkungan gitu, ya upload gitu. Kalau lulus SN berarti pakai nomor peserta SNMPTN ya Kak? Ya pakai. Ya, Siti Fatimatus Solehah. Ya. Ada lagi? Nanti di grup kalian bisa tanya lebih detail karena ada awardee yang sebelumnya juga ada di sana untuk bantu jawab. Ya. Ini ada dari UIN Mataram nggak? Ada dari UIN nggak? Jadinya kalau saran saya ya kalian jangan malu-malu nanya ke kakak-kakaknya, terutama yang ngadain kegiatan ini. Kalau bisa nanti kalau udah di kampus itu ya ikut juga organisasi ini gitu ya, UKM ini. Kalian enggak akan rugi gitu ya kalau ikut. Semua jenis sertifikat ya Kak. Iya, tapi urutkan dari mana yang bagian kalian penting buat masuknya, apa bagian terpenting yang menurut kalian itu berdampak lah gitu dalam hidup kalian. Cara daftarnya Kak telat masuk soalnya. Cara daftar lihat Instagram YBM Brilian, nanti di sana ada linknya ya, ada linknya. Atau nanti dikirim aja di grup pamfletnya, tinggal dibaca persyaratan dan segala macamnya, lalu upload di sana, lalu daftar. Jangan sertifikat tanah, ya tidak usah sertifikat tanah, ya. Kalian mau jual rumah atau apa sih? Nah, semua Putra Dinosaurus ini emang luar biasa. Seolah menjadi peserta nggak dikasih sertip. Kalau nggak ada sertip, ya sabar. Sertifikat rumah enggak usah sertifikat rumah. Kalau di sertifikat namanya kurang 1 abjad, boleh Kak? Boleh. Intinya kalian enggak, misalkan nama kalian Putra terus di sertifikat kalian Putri ya, enggak usah kayak gitu. Itu kan 1 abjad kurang tapi benar-benar fatal, itu enggak usah. Ya, Putra Solihin misalkan ya, Putri Solihin jadinya kan enggak usah gitu. Ya. Kalau di sertifikat nama, apakah yang mandiri bisa daftar sekarang? Bisa, silahkan daftar. Makanya kalau saran saya untuk mandiri, daftar aja sementara ini untuk sekarang, daftar ya, daftar mengenai pengumuman kalian lulus apa enggak di UNRAM atau di UIN nanti. Ya, itu belakangan. Ya, itu belakangan. Intinya kalau kalian lulus kan udah kalian bisa lanjutkan ke tahap yang selanjutnya nanti. Tapi kalau kalian nunggu nunggu ini, takutnya nanti mepet. Nunggu selesai pengumuman mandiri, takutnya nanti mepet dia ininya waktu pendaftaran, karena waktu pendaftaran itu tutup tanggal 24 Juli. Jadinya sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 15 Juli. Ya, tanggal 15 Juli ada 9 hari lagi kalian bisa mikir dan cari, persiapkan berkas dan segala macam gitu. Sertifikat spiritual camp bisa ya, spiritual camp ya. Entah ya, kalau misalkan kalian spiritual camp-nya nge-camp, kemudian kegiatannya kayak tahajud dan segala macam, silakan. Astagfirullah, kok namaku Bang yang jadi contohnya. Sabar banget Kak Faksi jawab. Ya, jadinya kalian tinggal di ini aja, di upload saja sertifikat spiritual camp. Tapi kalau spiritual camp-nya itu pelatihan menjadi sakti mandraguna, ya saya rasa enggak usah lah gitu ya. Enggak usah gitu. Jadi ya kalian upload yang misalkan itu adalah hal yang pernah berdampak dan itu bentuk penghargaan bahwa kalian pernah ikut satu kegiatan, ikut lomba dan dihargai dalam bentuk sertifikat. I have a national certificate I got from the Math Olympiad when I was in 11th grade in high school or senior high school. Oh, 11th grade ya. Oh ya, senior high school. Can you upload it?
No, I can't upload this. You upload this, oke? Okay? Ya, enggak bisa saya upload itu. Ya, Anda yang upload Putra Dinosaurus ya. Joko Tingkir dong. Semangat Kak jawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Fitri. Ya. Putra nanti upload aja, bagus ini. Bahasa Inggrismu juga bagus ya. Luar biasa. Ada lagi? Kalau enggak ada, tinggal saya serahkan saja ini. Ya, can you upload it ya? Putra yang upload, jangan saya, nanti bertambah nanti apa namanya kerjaan saya nanti. Ya. Oke teman-teman, sertifikat ada sama-sama. lagi yang mau nanya? Ya terakhir nih kayaknya nih. Yang selama SMA ya, sekali lagi selama SMA, kalian juara apa ya? Kalian juara Olimpiade Astronomi tingkat tata surya di kelas SD enggak bisa, ya enggak usah. Ya. Olimpiade Astronomi tingkat jagat raya enggak usah gitu kalau itu dilakukan di SD. Ya, selama SMA, ya SMA, MA, SMK itu. Ya, itu aja. Saya cukupkan ya. Kalau kalian udah paham semua. Aman ya, tinggal kalian kerjakan ya. Itu aja mungkin. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke. Iya, iya. Halo, Tenjot. Suaranya orang itu. Halo. Được tahu nonton. Tumben kan no. Zoom.
Halo guys. Amiratu. Odici. Baik, saya ambil alih sebentar ya, mungkin karena moderatornya ada gangguan, kendala jaringan. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Mbak Jana, Mbak Jana, bisa Ya. share live ya? Ya, bisa. Oke, thank you. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator sudah. Oke ya, mohon maaf semua. Tadi terkendala jaringan ya. Namun kita tetap semangat ya, walaupun ada sedikit kendala. Oke ya, tadi kita udah udah mendengarkan ya penjelasan dari pemateri kita, yaitu Kapaksi mengenai beasiswa ini ya teman-teman. Nanti untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa ikuti ya sosial media dari YBM Briliania teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman, dan tetap semangat karena ada pemateri selanjutnya ya teman-teman. Nanti bisa ikuti tentunya dengan ya sangat luar biasa juga ya materinya pada untuk sesi selanjutnya. Oke, karena waktu sudah waktu sudah habis, saya izin ya untuk kembalikan ke MC. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kepada teman-teman juga, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya, sebelum kita tutup acara seminar sesi 1 ini, saya sekedar mengingatkan bahwa akan ada acara seminar sesi 2 tentunya dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Afinia Trisnilyanti, yang akan membawakan materi mengenai how to deal smart scholarship interview. Jadi jangan lupa join nanti malam ya teman-teman. Nah, langsung saja kita beralih ke sesi foto bersama. Jadi silakan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebentar dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Greetings, I'm Twilling Boy. I am Ya, teman-teman. my previous image. Change what's on my. Yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan sebentar karena kita akan beralih ke sesi foto bersama. Baik, karena sudah banyak yang mengaktifkan kamera, bagaimana operator? Apakah sudah siap? Bisa. Boleh dihitung. Oke, saya hitung mundur ya. Jangan lupa senyum semuanya. 1, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide terakhir, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Baiklah, kita tutup acara seminar sesi 1 ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di acara nanti malam semuanya. Jangan lupa pada join ya. Terima kasih banyak Bu Afi. Terima kasih banyak Kak. Gue. Bad mode. Putra dinosaurus.